ya risalah yang kecil, tapi ini ya penuh dengan manfaat. Ya buah karya Syekh Abdul Muhsin bin Al-Abbad Ibn Muhammad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ya beliau salah seorang ya ulama kibar Saudi yang ya ananda beliau ya Profesor Syekh Abdul Razak ya sebagaimana telah ma'ruf ya bagi kaum muslimin di Indonesia ini. Adapun Syekh Abdul Muhsin sepengetahuan saya belum pernah ke Indonesia. Ya karena Allah alam menurut sebagian asatidzah yang di sana, karena beliau berkeinginan untuk meninggal di Madinah, maka hampir-hampir tidak mau keluar kota Madinah. Ini adalah rifqan ahlas sunnah bi ahli sunnah. Rifqan ahlas sunnah bi ahli sunnah. Rifqan itu berarti naib an fi'il, yakni dia bermakna perintah. Berlemah lembutlah ahlas sunnah, mansub. Bagaimana nahwnya sampai mana ini nahwnya? Ahlas sunnah mansub karena aslinya ada harfun nida tapi mahdzuf, yakni wahai ahlus sunnah, tapi wahainya dihapus. Ya berlemah lembutlah wahai ahlus sunnah bi ahlus sunnah, dengan ahlus sunnah. Yang aslinya ini risalah puluhan tahun yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu, ya dimana ketika itu ada fenomena ya ketika wafatnya ya masyayikh kibar seperti Syekh bin Baz, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin maupun Syekh Al-Albani, ya ketika mereka wafat yang banyak ahlu sunnah berpecah belah. Ya, bahkan sebagian syekh tidak perlu disebut namanya dan tidak perlu pula mengira-ngira, menduga-duga, sebagian syekh itu sampai ya menuduh atau mentahzir atau memboikot atau menghajar sesama masyayikh ahlus sunnah, ya sekitar 1420-an, tahun 1420-an, sekarang 1442, 24 tahun yang lalu, ya 24 tahun yang lalu itu saya masih SD mungkin ya. Masih SD itu sudah mulai fenomena seperti ini dan terus berulang fenomena seperti ini. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin dalam muqaddimahnya, ya hasra inqisamun wa iftiraqun bain ahli sunnah nataja an qiyam ba'dihim bi tatabbu'i akhta'i ba'di ikhwanihim min ahli sunnah. Ya terjadi perpecahan ya dan ya terpisah antara sesama ahlu sunnah karena adanya sebagian mereka mencari-cari kesalahan sebagian saudaranya dari ahlu sunnah. Thumma tahdhir minhum, sudah mencari-cari kesalahan kemudian tahdhir. Hadzara yuhadziru, ya hadzara yuhadziru, yakni membuat orang lain berhati-hati darinya. Ja'ala ghayrahu yahdhar minhu, mewanti-wanti lah, mudahnya mewanti-wanti atau membuat orang lain berhati-hati atau membuat orang lain menjauhi. Wa qabala alladziina khata'uhu kalamahu bimithlihi, orang yang ditahdir kemudian menghadapinya dengan yang semisal, ya balas tahdir balas tahdir, saling balas. Wa sa'ada 'ala intishar fitnati hadzal inqisam suhulatul wusuli ila hadhihi at-takhti'ah wa at-tahdhirat wa ma yuqabiluha an tariqi syabakatil ma'lumat al-internet. Ditambah lagi fitnah ini yang bertambah menyebar ya dan bertambah berpecah belah. Kenapa? Karena mudahnya sampai kabar-kabar ya penyalahan seperti ini dan tahdir seperti ini, dan lawannya lagi, balasannya lagi, ya itu mudah menyebar melalui internet, ya, mudah menyebar melalui internet. Nah, zaman dulu sudah ada yang seperti ini, ya, sehingga apa, ya, yaqdhifu fiha kullu ma yuqdhafu fiha kullu ma yuradu qadfuhu fi ayyi sa'atin min lailin wan nahar, sehingga keluar ya tuduh-tuduhan atau tahziran seperti itu ya setiap waktu di siang dan malam. Fayatalaqafuhu kullu man aradahu, semua orang bisa mengambil
Semua orang bisa membacanya. Fatattasi'u bidzalika syubhatul inqisam wal iftiraq. Sehingga semakin luas dengannya, dengan sebab itu ya celah perpecahan dan ya perceraian. Wa yata'assabu kullun liman yu'jibuhum minal ashkhas wa ma yu'jibuhum minal kalam. Yang masing-masing kemudian ta'assub, fanatik ya kepada yang dia ya idolakan atau ia fanatis kepadanya. Ya, ini risalah ya dari Syekh Abdul Muhsin yang itu adalah terjadi di zaman dahulu. Wa inna mimma yu'safu lahu fi hadha zaman ma hasala min ba'di ahli sunnah min wahsyatin wa ikhtilafin wa ma tarattaba alayhi inshighalu ba'dihim bi ba'din tajrihan wa tahdhiran wa hajran. Nah, di antara hal yang disesali di zaman ini waktu itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ya, dari sebagian ahlu sunnah yang terjadi wahsyah. Wahsyah itu mengingatkan yang lainnya ya dengan lemah lembut dan dengan halus. Ya, ini terjadi di zaman dahulu. Yang kita ambil bagian-bagian pentingnya saja dari risalah ini. Ya, kemudian ya beliau mengingatkan di muqaddimah, wa inni fi hadhihi al-muqaddimah uakkidu al-wasiyata li syababi ahli sunnah an yu'nu bil ishtighali bil ilm wa shaghli awqatihim bi tahsilihi. Ya, di muqaddimah ini saya menekankan wasiat kepada para pemuda ahli sunnah agar disibukkan dengan ilmu ya dan menghabiskan waktu mereka untuk yang menuntut ilmu. Liyadfaru birribhi wa yaslamu minal ghubni alladhi ja'a fi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ya, supaya apa? Supaya selamat, supaya mereka beruntung dan selamat dari kerugian yang disebutkan di hadis Nabi SAW. Yang dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, nikmat as-sihah, nikmat sehat, wal farah, dan nikmat waktu luang. Ya. Kemudian di antara lagi beliau wasiatkan lagi dari masih di muqaddimah ini. Wa usi an yahdhara asy-syabab min al-istighal bi tatabbu'i atharati tullabil ilm wa tatabbu'i mawaqi'il internet allati tu'na bi jam'i atharatihim wa tahdhiri minhum bisababiha. Saya wasiatkan para pemuda kaum muslimin ya agar jangan menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan para penuntut ilmu dan mencari-cari ya situs-situs internet yang perhatian dengan seperti itu. Ya, sibuk tahdir sana, sibuk tahdir sini. Waqad akhta'a Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Ashqar khata'an fadihan fi an-naili min as-sahabi Abi Bakar wa marwiyatihi wa ihtimamihi bi mas'alati wilayatil mar'ah. Kemudian beliau mengingatkan kesalahan di waktu itu. Wallahu a'lam, saya juga tidak mengetahui detail tulisannya. Syekh Muhammad Sulaiman al-Ashqar ya beliau salah ketika mengkritisi sahabat yang mulia Abu Bakar dan juga riwayat-riwayatnya dan juga kalamnya tentang masalah kepemimpinan wanita. Wa kauniha tusyariku fi tawliyati ghairiha, yang wanita itu boleh bersekutu dalam ya tauliyah, yakni dalam kepemimpinan laki-laki. Ya, yang ini kemudian dibantah oleh Syekh Abdul Muhsin. Wa ana id uhadziru min zillatihi syani'ah wa la uhadziru min kitabatihi mufidah. Tapi saya mengkritisi dari kesalahan Syekh Muhammad al-Ashqar, tapi saya tidak mengkritisi tulisan-tulisan lainnya yang bermanfaat. Hanya satu kitab itu saja. Ya. Ini yang yakni apa? Kondisi yang terjadi di zaman itu. Yang kemudian Syekh Abdul Muhsin mengingatkan, sabaqa an sami'tu minkum qadiman kalimah wa hiya annakum ishtaghaltum bil 'an al-ishtighal bil Qur'an wa tadabburi ma'anihi bil ishtighal bil hadits wa rijalihi. Syekh Abdul Muhsin sempat ada yang menasihati beliau. Ya, wallah, saya tidak disebut juga namanya. Tidak tahu juga saya siapa, tidak tahu secara pasti. Ada yang menasihati Syekh Abdul Muhsin bahwa kamu terlalu sibuk yang mengajar hadis dan rijal hadis, rawi-rawi hadis, tapi tidak sibuk dengan Quran. Yang sebenarnya seperti ini bukan kesalahan ya. Yang seperti ini bukan kesalahan. Ini apa? Seorang alim, seorang ustadz sibuk dengan fan ilmu tertentu. Ya, itu sebenarnya bukan kesalahan. Yang dia lebih condong kepada ilmu tersebut. Ya, itu baik, fardu kifayah. Karena mungkin dia melihat
dalam fard ilmu lain telah dicukupi oleh ulama lain atau ustadz lain, sehingga dia lebih condong satu bidang ilmu. Itu bukan kesalahan sebenarnya. Hatta kalau ada seorang syekh, seorang ustadz penuntut ilmu tidak mau mengajar sama sekali, sebenarnya bukan berdosa. Kenapa? Karena mengajar itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, selama sudah ada orang-orang yang bertugas mengajar atau sibuk mengajar, maka syekh yang lain, ustadz yang lain tidak ada kewajiban baginya sebenarnya. Kecuali kalau daerah itu syekhnya atau ustadznya cuma satu, lantas tidak ada yang mengajar, nah itu baru salah. Itu baru salah. Ini ada yang mengkritisi beliau bahwa sibuk mengajar hadis, tapi tidak mengajar Quran. Maka kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Muhsin, aqulu wa antumul an ishtaghaltum 'anil Qur'ani wal hadits bil kalami fi ba'di ahli sunnah wa ghairihim mimman syaghalahum 'anil ishtighal bi 'ilmi kitabi was sunnah. Ya. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Muhsin, sedangkan kamu sekarang ini malah sibuk ya membicarakan sebagian ahli sunnah, malah tidak sibuk mengajarkan Quran dan hadis. Sibuknya di situ. Sibuknya di membicarakan orang lain sesama ahlu sunnah. Faqalla intajukumul ilmi fil awaniyah al-akhirah. Sehingga apa? Sehingga hasil karya kamu sedikit di masa-masa belakangan ini. Ya ini ya nasihat dijawab dengan nasihat. Ada sebagian syekh yang dia sibuk yang malah membicarakan sesama ahlu sunnah yang lainnya. Maka dia dinasihati oleh Syekh Abdul Muhsin. Yang kemudian yang masuk di awal-awal Syekh Abdul Muhsin yang menyebutkan tentang ahlu sunnah, ya, dan juga hakikat ahlu sunnah. Ya, mulai di Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Ini zahirnya muqaddimah. Yang pertama itu muqaddimah yang pertama, kemudian ada muqaddimah yang kedua. Ini biasa seperti itu ya. Ini ketika kitab itu sudah cetak 2 kali atau beberapa kali, muqaddimahnya itu ada 2. Kemudian ini ada muqaddimah lagi yang kedua. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa raghhabahum fil ijtima'i wal i'tilaf wa hadzarahum minat tafarruqi wal ikhtilaf. Segala puji bagi Allah yang menyatukan hati-hati kaum mukminin, ya, dan menganjurkan mereka untuk berkumpul, ya, dan ya saling berkasih sayang, dan mewanti-wanti mereka dari berpecah belah dan ikhtilaf. Kemudian beliau menyebutkan hakikat ahlu sunnah. Fa ahlu sunnati wal jamaah humul muttabi'una lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Hakikat ahlu sunnah, mereka orang-orang yang mengikuti ya apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, ini hakikat ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengikuti ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa nisbatuhum ila sunnatir rasul. Nisbat ahlu sunnah kepada sunnah Rasulullah SAW. Allati hatha ala tamassuki biha biqaulihi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yang Nabi SAW mewasiatkan kepada ahlu sunnah, alaikum, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpeganglah dengannya dan gigit ia dengan gigi geraham. Sampai Nabi SAW mewanti-wanti, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi kalian ya perkara-perkara yang baru, ya segala macam bid'ah. Nanti di akhir risalah Syekh Abdul Muhsin mengingatkan bahwa sebagian ahlu sunnah melakukan bid'ah juga, yakni bid'atul imtihan. Bid'atul imtihan, ya, sibuk menanyakan bagaimana fulan dan menimbang manusia dan menguji manusia, bagaimana pendapatmu tentang si fulan, yang dia sudah punya jawaban. Dia sudah punya jawaban. Kalau jawabannya sama dia temani, kalau jawabannya berbeda dia jauhi. Itu bid'ah. Itu bid'ah yang diwanti-wanti oleh Syekh Abdul Muhsin, yang itu terjadi di masa itu, terjadi juga sampai sekarang. Ya, bid'ah yang seperti ini. Bid'atul imtihan namanya, bid'atul imtihan. Menguji orang dengan pertanyaan bagaimana si fulan, yang dia sendiri sudah punya jawaban. Dia sendiri sudah punya jawaban. Nasallahu alaihi wa afiyah.
Kemudian beliau membacakan athar-athar riwayat-riwayat seputar ahlu sunnah. Wa hadza bi khilafi ghairihi min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ini ahlu sunnah berbeda dengan ahli bid'ah. Alladzina salaku masalika lam yakun 'alaiha ar-rasul wa ashabuhu. Yang ahli bid'ah tidaklah menempuh jalan apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahli bid'ah punya keyakinan baru. Khawarij punya keyakinan baru, mengkafirkan kaum muslimin pelaku dosa besar. Mu'tazilah punya keyakinan baru, pelaku dosa besar dari kaum muslimin dianggap manzilatun bainal manzilatain, kedudukan antara iman dan kufur. Qadariyah punya keyakinan yang baru, tidak beriman kepada takdir. Setiap ahli bid'ah itu punya keyakinan baru yang berbeda dengan keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fa ahlu sunnah dhaharat aqidatuhum bidhuhuri bi'atsatihi. Adapun ahlu sunnah munculnya sejak awal dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ahlu sunnah senantiasa mengikuti apa yang diwariskan dari Rasulullah SAW. Wa ahlul ahwa wulidat aqaiduhum ba'da zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahli bid'ah keyakinan mereka lahir setelah Nabi, baru lahir. Apa? Muncul dengan awal keyakinan barunya. Khawarij muncul dengan awal keyakinan barunya yang mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa besar. Qadariyah muncul dengan keyakinan barunya dengan mengingkari takdir. Murji'ah muncul dengan keyakinan barunya bahwa iman itu satu tingkatan. Iman itu satu tingkatan, tidak berpartisi. Orang kalau sudah ada sebagian keimanan maka imannya sempurna. Taubahnya seperti malaikat Jibril. Murji'ah. Kemudian mewasiatkan kepada kaum muslimin ahlu sunnah agar menempuh jalan yang lurus tadi. Ini jalannya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bahas tentang peniswatan Wahabi dan selanjutnya. Dan beliau menukil dari Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, pertanyaan tentang hakikat sunnah. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi qad su'ila Malik bin Anas 'ani sunnah. Imam Malik ditanya tentang hakikat sunnah. Dan juga ahlu sunnah qala hiya ma la isma lahu ghairus sunnah. Namanya ahlu sunnah tidak punya nama lain selain nisbat kepada sunnah. Dan juga nukil dari Al-Imam Ibnu Qayyim, wa qad su'ila ba'dul a'immati 'ani sunnah qala ma la isma lahu siwa as-sunnah. Anna ahla sunnah laysa lahum ismun yulsamuna ilaihi siwaha. Ahlu sunnah tidak memiliki nama lain dan penisbatan lain kecuali nisbat kepada sunnah saja. Beda dengan Jahmiyah. Jahmiyah karena mengikuti Jahm maka dinisbatkan kepada Jahmiyah. Qadariyah karena bid'ahnya terkait qadar, terkait takdir, maka dinisbatkan kepada Qadariyah. Yang ini kemudian beliau mengingatkan. Kemudian di bab-bab awal beliau mengingatkan tentang ni'matun nutqi wal bayan. Nikmat berbicara. Bahwa berbicara lisan ini nikmat. Yang nikmat ini wajib disyukuri. Wajib disyukuri dengan digunakan di jalan ketaatan. Tidak boleh dikufuri. Nikmat lisan tidak boleh dikufuri. Termasuk kufur nikmat dengan cara menggunakan nikmat itu di jalan maksiat. Itu termasuk kufur nikmat. Karena apa? Karena syukur itu tidaklah sempurna syukur kecuali terpenuhi 3. Pertama, al-i'tiqad bi ni'matil mun'im. Meyakini yang memberi nikmat. Nikmat ini dari Allah. Meyakini nikmat ini dari Allah. Kalau dari awal saja meyakini nikmatnya bukan dari Allah, itu sudah salah awal. Kedua, asyukru bil lisan. Mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah saya punya ini. Alhamdulillah fisik kita sempurna, bisa berbicara, bisa menulis, bisa melihat. Fisik kita sempurna, punya nikmat ini, punya itu, nikmat secara lisan. Syukur yang ketiga dengan anggota badan. Apa? Nikmat tersebut digunakan di jalan ketaatan, bukan di jalan maksiat. Kalau nikmat Allah digunakan di jalan maksiat, dia kufur nikmat dari sisi itu.
Kufur nikmat dari sisi itu. Nikmat lisannya malah digunakan dalam maksiat. Ni'amullahi ala ibadihi la tu'addu wa la tuhsa. Wa min a'zami hadhihi an-ni'am ni'matul nutqi allati yubilu biha al-insanu 'an muradihi. Bahwa nikmat Allah itu aslinya tidak terhitung. Di antara nikmat Allah yang paling agung nikmat berbicara. Yang manusia bisa menjelaskan apa yang dia maksudkan dalam hatinya dengan berbicara tersebut. Dan sepatutnya nikmat lisan itu digunakan untuk mengucapkan ucapan yang baik, untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan kebaikan-kebaikan lisan lainnya. Ya. Ini wasiat beliau ya bagian yang pertama, yakni nikmat lisan. Yang mensyukuri nikmat lisan. Ya, dan orang yang tidak bisa berbicara, ya, atau orang yang cacat dalam berbicara, maka itu tergolong cacat. Tergolong cacat atau tidak sempurna, katakanlah tidak sempurna, ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya beliau mencacati berhala sesembahan kaum musyrikin dengan apa? Dengan berhala itu tidak bisa berbicara, menyebutkan sifat berhala tidak bisa berbicara. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Ya. Ini nikmat yang bisa berbicara, afwan. Ya, demi Rabb, ya, langit dan bumi sesungguhnya itu adalah hak. Itu adalah hak benar adanya, ya, semisal dengan apa yang kalian bisa ucapkan. Ini ya nikmat yang patut disyukuri. Ya, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya bayan. Manusia mampu melakukan bayan, bisa menjelaskan apa yang maksud yang ia inginkan. Ya, belum membacakan, ya, mengingatkan lagi ya ayat-ayat tentang nikmat berbicara dan nikmat-nikmat lainnya, nikmat telinga, nikmat mata, ya, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat hati, nikmat akal, bisa berpikir sehat. Semuanya itu nikmat yang wajib disyukuri. Kemudian ya bab yang selanjutnya, hifdzul lisan minal kalami illa fi khair. Lisan itu harus dijaga kecuali dari kalam yang itu dalam kebaikan. Kalau itu tentang kebaikan silahkan ucapkan. Ya. Maka kemudian beliau membacakan ayat di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa dibawakan oleh asatidzah kita, masyayikh kita dalam muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang benar. Ya, ucapkanlah ucapan yang benar. Di antara firman Allah ya yang lain dalam ayat surat Al-Hujurat, ini surat yang sangat agung. Ya, surat yang berisi adab-adab yang bagus sekali, yang sepatutnya dihayati oleh setiap mukmin dan juga diamalkan. Banyak sekali adab-adab yang bagus dalam surat Al-Hujurat. Di antaranya ya di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah ya kebanyakan adh-dhann, kebanyakan prasangka, kebanyakan praduga. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagiannya bukan dosa. Yang bukan dosa apa? Husnuzon, itu bukan dosa. Yang bukan dosa apa? Zonnun fil fiqhi. Zonnun dugaan kuat dalam fikih, itu berpahala malah. Ya. Adapun prasangka nanti kita sebutkan apa yang maksud prasangka di sini. Wala tajassatu, dan jangan kalian memata-matai, wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya maitan dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Fakarihtum, niscaya kalian tidak suka makan bangkai saudaranya mayit, kalian makan. Mau tidak? Hatta dipanggang jadi enak seperti apapun tidak akan mau, ya. Tabiat manusia normal tidak mau makan manusia. Begitu pula ghibah.
Ghibah itu memakan kehormatan saudaranya. Ya. Yang ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Ya. Yani inna ba'da dhanni ithmun. Sebagian prasangka itu dosa. Allah tidak katakan seluruh prasangka. Id adina lil mu'minin an yadhunna ba'duhum bi ba'din al khair. Kenapa? Karena Allah izinkan husnuzon, menduga dengan dugaan yang baik itu Allah izinkan. Sebagaimana ayat tentang ya fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khair. Ya sepatutnya harusnya kaum mukminin ketika mendengar desas-desus tentang Aisyah, harusnya kaum mukminin dan kaum mukminat menduga sesama mereka, yakni Aisyah, ya, dan juga sesama kaum mukminin yang kena tuduhan seperti itu, kena tuduhan zina, harusnya husnuzon terlebih dahulu. Kalian saja jauh dari dosa zina, apalagi sesama kaum mukminin, apalagi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya harusnya sesama kaum mukminin ya kedepankan husnuzon, zannul khair di ayat An-Nur. Dan juga Abdullah bin Abbas yang menafsirkan ayat ini, yakni ayat Al-Hujurat, nahallahu al-mu'mina an yadhunna bil mu'mini syarran. Allah melarang kaum mukminin dari ya menduga-duga mukmin lainnya, yakni dengan dugaan yang buruk, prasangka yang buruk. Wala tajassasu ay wala yatatabba' ba'dukum awrati ba'din. Jangan sebagian kalian mencari-cari kesalahan sebagian lainnya. Wala yabhathu an sarairihi. Jangan pula mencari rahasia-rahasianya. Yabtaghi bidzalika dzubura ala uyubihi. Yang dengannya dia mencari supaya kesalahan saudaranya itu tampak. Walakin iqna'u bima zahara lakum min amrihi. Tapi cukupkan saja sesuai zahirnya. Hukumi orang sesuai zahirnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ya. Siapa ya? Ya, dan ayat-ayat lainnya seputar kaum mukminin. Ya, hadis tentang ghibah. Ya sudah ma'ruf hadis tentang ghibah. Ya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa hakikat ghibah? Ya, maka dijawab ya oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW sendiri menjelaskan definisi ghibah. Kalau ada definisi dari Nabi SAW, definisi dari Nabi itu sudah paling bagus. Definisi dari Nabi SAW sudah paling bagus daripada yang selainnya. Kenapa? Karena syariat Allah turunkan kepada nabinya. Yang paling tahu makna kata-kata dalam syariat dia Nabi SAW. Ini definisi ghibah dari Nabi SAW, dan itu sudah definisi yang paling bagus. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu yang kalam tersebut adalah hal yang tidak disukai oleh saudaramu. Itu hakikat ghibah. Kemudian para sahabat bertanya, "Afaraita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau itu ternyata sesuai fakta? Yang saya ucapkan itu sesuai fakta. Maka dijawab oleh Nabi SAW, "In kana fihi ma taqul faqad tabta." Kalau sesuai fakta, maka itu ghibah. Ya hakikat ghibah seperti itu. Fakta, membicarakan saudaranya fakta, tapi itu tidak suka saudaranya untuk hal tersebut dibicarakan. Wa in lam yakun, kalau ternyata bukan fakta, tidak nyata, bohong, faqad bahantah, maka engkau telah berbuat buhtan, membicarakan saudaranya yang itu adalah kalam yang dusta, yang itu lebih besar lagi dosanya daripada ghibah. Ya, lebih besar lagi dosanya daripada ghibah. Dan beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, muslim itu hakikat muslim yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kalau ada muslim, kaum muslimin lain tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, bagaimana itu? Ya, berarti keluar dari Islam? Bukan seperti itu. Tapi dia muslim ghairu kamil, muslim yang tidak sempurna. Kenapa? Karena ternyata kaum muslimin masih tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya.
Yang ini kemudian ada perkataan penyair, wa fi hadzal ma'na yaqulu syair. Ya, yakni apa? Tentang pahala jariyah dan dosa jariyah berbahaya. Ya, awalnya beliau mengingatkan tentang lisan, bahaya juga tentang tulisan. Tulisan yang baik pahalanya mengalir. Begitu pula tulisan yang buruk dosanya itu mengalir. Ya, sebenarnya perkataan penyair, katabtu wa qad aikantu yauma kitabati bi anna yadi tafna wa yabqa kitabuha fa in amiltu khairan satujza bimithlihi wa in amiltu syarran alayya hisabuha. Aku menulis dan aku yakin hari di mana aku menulis, tanganku itu akan hilang, akan binasa. Saya mati, saya dikubur, tangannya hancur, tangan yang menulis. Wa yabqa kitabuha, sedangkan kitab itu terus ada. Ya, lihat bagaimana kitab para ulama. Muwatta Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Lebih dari 1000 tahun yang lalu kitabnya masih ada sampai sekarang. Imam Bukhari sahihnya wafat tahun 256 Hijriah. Ya, lebih dari 1200 tahun yang lalu kitabnya masih ada sampai sekarang. Imam Muslim wafat tahun 260 Hijriah. Ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu kitabnya masih ada sampai sekarang. Imam Abu Dawud wafat tahun 276 Hijriah. Sunannya ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu, beliau sudah wafat. Kitabnya masih ada sampai sekarang. Ya, para ulama hebat, para ulama besar. Imam Nasai wafat tahun 303 Hijriah. Ya, sunannya 1100 tahun yang lalu beliau tulis kitabnya masih ada sampai sekarang. Begitu para ulama, kitabnya yang bermanfaat masih ada sampai hari ini. Karya-karya para ulama yang jauh yang bermanfaat masih ada sampai hari ini walaupun orang yang sudah meninggal. Ya, pahalanya masih ada itu. Sebaliknya kalau keburukan yang ditulis fa in amiltu khairan satujza bimithlihi. Kalau aku melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan yang semisal. Wa in amiltu syarran alayya hisabuha. Kalau aku mengamalkan keburukan, aku tulis keburukan, maka nanti aku akan dapat hisabnya. Lihat bagaimana para pembesar kesesatan Jahmiyah, para pembesar Jahmiyah itu juga nulis kitab. Para pembesar Mu'tazilah itu juga nulis hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kambing saja dikisos. Kambing atau hewan setelah dikisos maka jadi tanah semuanya. Maka jadi tanah. Yang dikisos duluan itu hewan. Makanya ketika orang kafir melihat hewan dikisos, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saja aku jadi tanah. Ya. Orang kafir berharap jadi tanah saja atau jadi hewan saja. Kenapa? Karena habis dikisos kesalahannya jadi tanah. Kalau manusia bukan jadi tanah. Habis dikisos, habis ditimbang kesalahannya, yang mempertanggungjawabkan kesalahannya, ya, masuk neraka. Ya, kambing saja dikisos, apalagi manusia. Wa qad syatama hada, dia sudah mencaci maki. Wa qad qala, menuduh yang ini. Wa akala hada, mengambil harta dari yang tidak halal. Wa safaka dama hada, bahkan menumpahkan darah, sampai menumpahkan darah, membunuh nyawa manusia. Wa daraba hada, memukul ini. Fa yu'tu hada min hasanatihi. Maka nanti yang dizalimi itu diambil dari kebaikannya, kebaikan si zalim ini diambil untuk yang dizalimi, yang dituduh, yang dicaci, diambil terus kebaikannya. Wa hada min hasanati, ini juga tadi dulu dizalimi, diambil lagi kebaikannya. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahu. Kalau ternyata kisosnya dengan pahala, enggak ada duit, orang tidak bawa harta. Ketika pahala si zalim sudah habis, tapi kisosnya belum selesai, maka dosa-dosa orang yang dizalimi diambil. Faturihat alaih, dilemparkan ke orang zalim ini, tsumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, subhanallah. Ya, ini muslim yang bangkrut. Ini muslim bukan kafir. Ya, ini muslim bukan kafir. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Ya. Ya, semoga Allah jadikan kita jangan termasuk orang-orang yang bangkrut.
Kemudian dalam pasal yang berikutnya, ya, Syekh Abdul Muhsin, ya, hafizallahu taala, mengingatkan tentang zon wa tajassus, ya, tentang suudzon dan memata-matai. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam ayat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ya. Fa fi hadhihi al-ayatil karimah al-amru bijtinabi katsirin minadh-dhann. Maka di ayat yang mulia ini terdapat perintah untuk menjauhi kebanyakan prasangka, kebanyakan dugaan. Wa anna minhu ithmun, dan itu diantara adalah dosa. Wa nahyu 'anit tajassus, dan di ayat ini juga ada larangan memata-matai, mencari-cari kesalahan orang. Wa tajassus wa tanqibu 'an uyubin nas, wa huwa innama yahsulu tab'an li isa'ati dhann. Ya, namanya tajassus, memata-matai, at-tanqib, mencari naqab, yang mencari, ya, kesalahan-kesalahan, aib-aib manusia. Kenapa dia melakukan seperti itu? Gara-gara suudzon duluan. Sudah suudzon terlebih dahulu, maka akan dilanjut, ini si fulan, ya, si buruk ini, coba barangkali ada kesalahannya, dicari-cari kesalahannya. Ya, ini, ya, penjelasan beliau dari ayat Al-Hujurat tersebut. Ya. Kemudian juga beliau, ya, membawakan, ya, hadis-hadis yang bagus sekali. Yang ini juga menyebabkan perpecahan. Yang ini sayang sekali banyak tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Ya, iyyakum wadh-dhann, jauhi prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan memata-matai, jangan saling hasad. Tidak suka nikmat Allah pada, ya, orang lain. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling memberikan dudurnya, melihat berpaling orang yang dia enggak suka. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, wasiat dari para salaf. Ya, Sufyan bin Husain, ya, sempat beliau menyebutkan, ya, ada keburukan di sisi Iyas bin Muawiyah. Kemudian Iyas bin Muawiyah, ya, mukanya menjadi tidak enak. Ditanya, "Aghazawtuhu, kamu sudah perang, sudah jihad lawan Romawi belum? Sudah jihad lawan Hind ketika itu, ya, India itu masih kufur, ya. Wazawda Sin itu Pakistan. Sudah perang lawan Sin ketika itu masih kufur. Disebut kaum kafir nggak pernah jihad fisabilillah. Ya. Afataslamu minka Rum wasindu wal Hindu wat Turk wa lam yaslam minka akhul muslim. Masa orang kafir selamat dari gangguan kamu, sedangkan sesama muslim tidak selamat? Ya, ini kan ngaco orang seperti ini. Ya, orang kafir selamat dari gangguan tangan dan lisannya, sedangkan kaum muslimin tidak selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Kemudian beliau mengingatkan, ya, tentang lemah lembut. Pasal yang berikutnya beliau mengingatkan tentang lemah lembut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung. Nabi SAW orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut dalam dakwah. Hukum asal dakwah lemah lembut. Hukum asal dakwah lemah lembut. Ya. Kecuali bahkan kepada kaum munafikun, Nabi SAW masih ada lemah lembutnya. Kepada orang munafikun yang notabene kafir secara keyakinan, muslim secara zahir, Nabi SAW masih lemah lembut. Abdullah bin Ubay bin Salul harusnya itu pantas dihukum mati. Harusnya pantas dihukum mati. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW biarkan dia hidup, tidak dihukum mati. Padahal sudah tuduh Islam begini, tuduh Nabi begini, tuduh sahabat begini, tapi masih hidup di tengah-tengah kota Madinah. Harusnya itu pantas dihukum mati. Ya, yang menyebarkan dusta kepada istri beliau, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi Nabi SAW orang yang lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahu
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, karena sebab rahmat Allah engkau wahai Muhammad lemah lembut kepada mereka, lemah lembut dalam dakwah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya saja engkau orang yang keras, yang lagi kasar lisannya, lan faddu min hawlik, niscaya manusia akan lari dari dirimu. Nabi SAW orang yang halus dalam dakwahnya, hukum asal dakwah, ya. Dan juga Nabi SAW, Syekh Muslim membawakan hadis-hadis Nabi SAW seputar lemah lembut. Di antara hadis Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu, pada diri orang, kecuali akan menghiasinya. Wala yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah lemah lembut tercabut dari orang kecuali mencacatinya. Orang yang kasar itu orang yang cacat, orang yang kurang, ya, kekurangan, ya. Dan kemudian beliau bawakan bagaimana dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, togut yang paling togut, orang yang paling melampaui batas di muka bumi sampai mengaku Tuhan. Ya, perintah Allah kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, pergilah kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Fir'aun kufur, mbahnya taghut. Fir'aun itu mbahnya taghut. Tapi bagaimana dakwahnya? Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkan perkataan yang baik. Taghut yang paling togut saja diperintahkan mengucapkan ucapan yang baik, apalagi sesama muslim, apalagi sesama ahlul sunnah. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali dia mengambil peringatan atau nanti dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, wasiat lemah lembut kepada ahlus sunnah. Kemudian beliau pasal yang selanjutnya mulai masuk ke masalah spesifik. Ya, masalah kesalahan sesama ahli sunnah. Mauqifu ahli sunnah minal alim idza akhta'a annahu yu'dharu fala yubadda'u wa la yuhjaru. Ya, posisi ahli sunnah kalau ada alim, ada ulama yang salah, maka dia mendapat uzur. Ulama tidak maksum. Ulama tidak maksum, bisa salah. Syekh tidak maksum, bisa salah. Ustaz tidak maksum, bisa salah. Semua kesalahan mereka ya diuzur. Manusia itu bisa salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam khata'un, sifat mubalaghah. Banyak melakukan kesalahan. Manusia itu sifat dasar manusia, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Ya, kalau ada orang salah yu'dzar fala yubadda, tidak ditabdi', wala yuhjar, tidak diboikot. Ya, tidak diboikot. Ya, ini dikit-dikit boikot. Nabi SAW seumur boikot cuma 3 sahabat itu. Dakwah Nabi SAW 23 tahun, boikot cuma 3 sahabat itu. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, satu lagi saya lupa. Kenapa? Karena jelas dosanya. Dosanya meninggalkan jihad fisabilillah padahal mampu jihad. Badan sehat, punya bekal. Diperintahkan jihad, tidak jihad. Itu dosa besar tidak? Dosa besar. Dosa besarnya jelas dosa besar. Diajak jihad oleh Nabi, tidak jihad. Kemudian diboikot. Jelas dosa besarnya. Jelas dosa besar. Bukan yang masih sama, ini salah nggak ya? Ini dosa nggak ya? Apa ini dosa kecil? Dosa kecil mah siapa yang tidak lepas dari dosa kecil? Dosa besar itu. Sahabatnya jelas dosa besar, baru diboikot 50 hari oleh Nabi SAW. Adapun kebanyakan dakwah Nabi lemah lembut, bukan dengan cara boikot, dengan cara hajar, dengan cara tahdzir. Ya. Yang kemudian beliau menyebutkan, "Laisatil isma li ahadin ba'da Rasulillah SAW, fala yaslamu 'alimun min khata'." Tidak ada yang maksum setelah Nabi SAW. Ya, alim manapun, orang manapun tidak lepas dari kesalahan. Wa man akhta'a la yutaba'u 'ala khata'ihi. Kalau ada orang salah, kesalahannya tidak diikuti.
wa la yuttakhadhu dzalika al-khata'u dzari'atan ila 'aibihi wa tahdhiri minhu. Tapi kalau ada alim Ahlussunnah salah, bukan dijadikan ya untuk aib, disebut terus kesalahannya, dijadikan sarana tahdzir, bal yuktafaru khata'ul qalilu fi sawabihil katsir. Kesalahan kecilnya itu dimaafkan ya di kebaikannya yang lainnya yang banyak. Ya. Maka ini beliau ya mewanti-wanti. Dan kedua beliau menyebutkan contoh sebagian ulama yang mereka punya kebaikan yang banyak tapi ada kesalahannya. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Baihaqi, imam besar. Ya Imam ya Ahmad bin Husain Abu Bakar Al-Baihaqi, ya Hafiz, Allamah, ahli tafsir, pengarang kitab Sunan Kubra Baihaqi. Saya nggak tanya siapa yang pernah baca, siapa yang pernah lihat covernya? Ada pernah lihat covernya? Hah? Sunan Kubra Baihaqi. Ada pernah lihat covernya? Nggak pernah lihat? Sunan Kubra Baihaqi. Al-Imam Syafi'i, qaul Imam Syafi'i diambil satu persatu fikihnya Imam Syafi'i, dibawakan hujahnya dari hadis-hadis Nabi SAW dan athar para sahabat, puluhan ribu. Ya, satu level dengan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, satu level dengan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi kalau mau lihat dalilnya mazhab Syafi'i, baca Sunan Kubra Baihaqi. Itu dalil-dalilnya mazhab Syafi'i. Sampai Imam Juwaini memuji semua ulama Syafi'iyah butuh kepada Imam Syafi'i kecuali Baihaqi. Justru Imam Syafi'i yang butuh Baihaqi. Ijtihadnya Imam Syafi'i yang ada di Imam Syafi'i tidak bawakan hadisnya, Imam Baihaqi bawakan hadisnya. Nah, khidmat Al-Imam Baihaqi kepada mazhab Syafi'i. Ya, berkah karya-karyanya. Tapi beliau masih ada kesalahan. Al-Imam Baihaqi secara akidah mengikuti mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, mengikuti akidah Asy'ariyah. Itu yang beliau nyatakan di kitab-kitabnya, bahwa saya mengarang kitab akidah ini ala i'tiqadi Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan, anggaplah bukan di atas akidah Imam Ahmad bin Hanbal, bukan, ala i'tiqadi Abul Hasan Al-Asy'ari. Yani ala i'tiqadi al-mutakallimin, di atas akidah Ahlul Kalam. Ya, tapi kitab-kitab beliau yang lainnya bermanfaat, ya. Sangat bermanfaat kitab-kitab Imam Baihaqi. Ya. Dan juga Imam An-Nawawi, ya Imam yang mulia, ya banyak juga karya yang bermanfaat, punya syarah Sahih Muslim, ya kitab-kitab lainnya. Tapi dalam syarah hadisnya, ya juga mengikuti akidah Asy'ari. Yang mengikuti akidah Asy'ari. Ini belum menyebutkan beberapa ulama besar, kitab yang bermanfaat, tapi ada kesalahan. Kesalahannya akidah lagi. Kesalahannya bidang akidah. Ya, tapi kebaikan lainnya banyak. Maka ulama-ulama seperti ini bukan ditahdzir, bukan dijauhi kitab-kitabnya. Ya cukup kesalahannya saja yang di garis merah, sedangkan manfaat yang lainnya diambil. Ya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, punya kitab Minhajut Talibin, Rawdatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya kitab ensiklopedi fikih juga dalam fikih Syafi'i, Tahdzibul Asma' wal Lughat, ya kitab dalam lughah, ya tentang nama-nama tempat, tentang alim, definisi-definisi kata yang asing. Ya kitab-kitab yang bermanfaat dari Imam Nawawi. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, ya syarah Sahih Bukhari paling bagus, Fathul Bari. Kalaulah kitab beliau cuma Fathul Bari saja sudah cukup, yaitu sudah cukup membuktikan keilmuan beliau. Ya maka para ulama tersebut dia tidak ditahdzir, walaupun mereka ada kesalahan, terlebih lagi kesalahannya akidah. Ya tapi kebaikan mereka itu begitu banyak. Ya kebaikan mereka begitu banyak. Ya. Ya. Ya beliau mengingatkan ya bahwa para ulama ya tidak lepas dari ya kesalahan. Ya tidak lepas dari kesalahan. Jangankan para ulama, para rawi saja, rawi hadis saja bisa salah dalam meriwayatkan hadis. Imam Malik imam besar, ya disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Tamyiz, Bayan Khata'i Malik, ya kesalahan di antara kesalahan Imam Malik dalam hadis. Ada satu hadis
dalam satu hadis saja dari segi sanad dan matanya Imam Malik salah 3 kesalahan. Ada satu hadis seperti itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Tapi saya qadarullah lupa ya, karena udah lama itu bacanya. Imam Malik saja bisa salah. Imam Malik, ya, imam besar selevel Imam Malik, apalagi level syekh, apalagi cuma level ustaz, ya salahnya pasti lebih banyak, ya. Ya, bahkan beliau menukil fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana sikap Syekh Islam Ibnu Taimiyah kepada ulama Asy'ariyah? Ini bukan kepada ulama Ahlussunnah. Sikapnya kepada ulama Asy'ariyah. Ya, bahwa mimma yanbaghi an yu'raf anna ta'ifal muntasibah ila matbu'ina fi usuluddin wal kalam ala darajah. Ya, bahwa yang patut diketahui bahwa kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada ahlul kalam. Ahlul kalam itu bid'ah bukan? Hah? Bid'ah tidak? Bid'ah disebutkan oleh Al-Imam ya Ibnu Abi Hatim dalam I'tiqad Ar-Razi di bagian yang terakhir di tahzir, wa inna ulama ahli sunnah yuhadziruna minal kalam wa min ahlihi, yang diwanti-wanti oleh para ulama ahli sunnah mewanti-wanti dari ilmu kalam dan juga ahlul kalam dalam I'tiqad Ar-Razi. Ada taifah ahlul kalam hum darajat, mereka bertingkat-tingkat. Wa minhum man yakunu qad khalafa sunnah fi usulin 'azimah. Ahlul kalam ada yang menyelisih ahlus sunnah dalam pokok yang besar. Wa minhum man yakunu inna ma khalafa sunnah fi umurin daqiqah. Ada yang ahlul kalam mereka hanya menyelisih ahlus sunnah dalam perkara-perkara yang kecil saja, ya, dalam masalah juz'iyah. Wa man yakunu qad radda ala ghairihi min at-ta'if alladziina hum ab'adu 'anis sunnati minhum. Ahlul kalam tersebut anggaplah Asy'ariyah. Bahkan mereka ada yang mereka membantah firqah yang lebih sesat. Mereka membantah firqah yang lebih sesat. Mereka membantah Jahmiyah, mereka membantah Mu'tazilah, mereka membantah Rafidhah. Ya, firqah-firqah yang sudah sampai tingkat kufur. Fayakunu mahmudan fi maraddahu minal batil wa qalahu minal haq. Maka mereka ini ahlul kalam, ngomongin ahlul kalam. Mereka ini terpuji dari sisi apa? Dari sisi bantahan mereka kepada ahlul batil dan apa yang mereka ucapkan berupa kebenaran. Lakin qad yakunu qad jawaza al-'adla fi raddihi bihaitsu jahada ba'd al-haqqi wa qala ba'd al-batil. Walaupun dalam bantahan-bantahan mereka kadang ada kesalahan, melampaui batas, yang bahkan tidak mengambil kebenaran pada kelompok yang terdapat kebatilan tersebut. Ya, di antara diskusi yang menarik, diskusi antara ahlul kalam dengan ahlul filsafat. Ahlul filsafat walaupun lebih sesat dari ahlul kalam, sebenarnya masih ada sisi benarnya. Masih ada sisi benarnya. Ya. Fa yakunu qad radda bid'atan kabiratin bi bid'atin akhaffa minha. Sehingga apa, ahlul kalam ini mereka telah membantah bid'ah yang besar dengan bid'ah yang lebih ringan. Paham? Wa radda batilan bi batin akhaffa minhu. Mereka membantah kebatilan yang besar walaupun masih ada kebatilan, tapi kebatilan yang lebih ringan. Wa hadhihi halu aktsari ahli al-kalam al-muntasibina ila sunnati wal jamaah. Ini kebanyakan keadaan ahlul kalam yang mereka masih menisbatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Wa mithlu haula'i idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufariquna bihi jama'atal muslimin yuwaluna 'alaihi yu'adun kana min naw'il khata'. Orang seperti mereka ahlul kalam kalau tidak menjadikan bid'ahnya sarana loyalitas dan sarana permusuhan, ya. Misalnya apa? Ya bid'ahnya Maturidiyah, bid'ahnya Asy'ariyah. Sisi yang dia salah jangan dijadikan sarana loyalitas. Ya, misalnya apa? Kalau dalam Asy'ariyah itu takwil sifat-sifat Allah. Jangan dijadikan sarana loyalitas, sarana permusuhan. Kalau tidak sampai menjadikan sarana loyalitas, sarana permusuhan sesama kaum muslimin, itu hanya jenis kesalahan. Tapi kesalahannya bab akidah. Paham? Kesalahan bab akidah. Wallahu subhanahu yaghfiru lil mu'minina khata'ahum fi mithli dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala masih mungkin mengampuni kesalahan mereka.
Masya Allah, ini kalam Syekhul Islam tentang ahlul kalam, bukan tentang kesalahan ahlu sunnah. Para pemimpin ahlul kalam tersebut yang kebaikan yang banyak, tadi seperti Imam Baihaqi, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, ya itu masih mungkin diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mereka juga punya kebaikan yang begitu banyak. Ya, ini kesalahannya bab akidah loh. Ya, ini kesalahannya bab akidah. Ya. Ya. Dan kemudian dia masuk kepada diantara inti kitab. Ya, fitnatut tajrih wal hajri min ba'di ahli sunnah fi hadzal asri. Fitnah tajrih, banyak mencacati orang, wal hajr dan boikot dari sebagian ahlu sunnah kepada sebagian ahlu sunnah fi hadzal asri, di zaman ini. Dan bagaimana solusinya? Ya, bahwa anna min ahli sunnah fi hadzal asri man yakunu daidanuhu wa syarruhu syakil tatabbu al-akhta' wal bahthu anha. Sebagian ahli sunnah di zaman ini ada yang kebiasaannya itu mencari-cari kesalahan orang lain. Sawa'an kana fil mu'allafat aw al-ashrata, apakah dalam tulisan-tulisan karya atau dari kaset-kaset. Tsumma tahdhir mimma hasala minhu syai'un min hadhil akhta'. Sudah dia dengerin, tapi dengerin mau cari kesalahan. Dia baca tulisan tapi bukan ambil faidah, cari kesalahan. Sudah dia dengarkan, lantas apa? Ini dapat kesalahan satu, ini dapat kesalahan dua. Kemudian tahdzir dari si penulis kitab tersebut atau yang muhadarah tersebut. Wa min hadhihi al-akhta' allati yujarrahu biha asy-syakhsu wa yuhadzar minhu bisababiha ta'awunuhu mathalan ma'a ihda jam'iyyat bi'ilqa'i al-muhadarat aw al-musyarakah fi an-nadawat wa hadhihi al-jam'iyyah qad kana Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yulqiyani 'alaiha al-muhadarah. Ini konteksnya di zaman itu ya. Ada bahkan diantaranya dai-dai dalam lembaga yang lembaganya itu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin biasa menyampaikan muhadarah. Syekh-syekh yang lainnya dicari-cari kesalahannya. Paham? Syekh-syekh yang lainnya yang sama di lembaga itu dicari-cari kesalahannya. Ya. Wa yu'abu 'alaiha dukhuluha fi amrin qad aftaha bihi hadani al-'alimani al-jalilan. Wattihamul mar'i ra'yahu awla min ittihamihi ra'yi ghairihi la siyama idza kana ra'yan afta fihi kibarul ulama. Yani konteksnya tentang yang sudah difatwakan aslinya oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, tapi saya pun tidak mengetahui ya tentang spesifik ini kondisi ketika itu dan tidak disebutkan secara spesifik. Wa minal majruhin man yakunu naf'uhu 'aziman. Padahal di antara yang ditahdir dicela itu ada yang dia punya manfaatnya besar. Sawa'an an tariqit tadris aw at-ta'lif aw al-khutab, apakah dari segi durusnya, majlisnya, ya al ta'lif atau dia punya karya, aw al-khutab atau khutbah Jumatnya. Wa yuhadzar minhu likaunihi la yu'rafu 'anhu al-kalam fi fulan aw al-jama'ati al-fulaniyah mathalan. Tapi dia ditahdir gara-gara sebabnya karena dia tidak punya kalam tentang fulan, yang fulan ini jadikan timbangan, atau tidak punya kalam tentang jamaah fulaniyah ya misalnya. Karena tidak ada kalam tentang itu kemudian ditajrih. Ya ini kan sebab tahdir ngaco. Ya, sebab tahdir yang ngaco. Sebab tahdir ngaco sudah ada di zaman Syekh Abdul Muhsin 20 tahun yang lalu. Sebab tahdir yang ngaco. Sebab tahdir yang ngaco ini jangan diikuti. Ya. Dan juga sebab yang kedua, anna min ahli sunnah man idza ra'a akhta'a li ahadin min ahli sunnah kataba fi raddi alaihi. Sebagian ahli sunnah kalau melihat kesalahan lainnya dari ahli sunnah, ya maka dia tuliskan bantahan. Ya, tuliskan bantahan. Mau di ketika itu koran kah, ya tulis di internet kah, tuliskan bantahan. Tsumma innal marduda alaihi yuqabilu raddun. Nanti yang dibantah tadi, yang dicari-cari kesalahannya, dia dibantah, balas bantah lagi, balas bantah lagi, jawab-jawaban bantahan. Terjadi nggak nih kayak gini? Terjadi. Ya, mau di situs, mau di Twitter, ya mau di mana, terjadi yang seperti ini. Tsumma yashtaghilu kullu minha bi qira'ati malil akhar min kitabat qadimah aw haditsan. Masing-masing tuh sibuk cari-cari. Si fulan balas lagi nggak ya? Si fulan jawab lagi nggak ya? Cari-cari. Mau tulisan baru, mau tulisan lama, dicari-cari lagi.
Ya, wasama' lima kana lahu min asyitah kadzalik lil iltiqa'il akhta'. Cari lagi kesalahan yang lain lagi. Ya. Wa tasuyudil mathalib, mencari-cari aib. Wa qad yakunu ba'daha min qabil sabqil lisan. Sebenarnya ada kesalahan, tapi itu min sabqil lisan, yakni apa? Kesalahan yang terucap, ya, tidak terpikir jelas. Ya. Ya, thumma yas'akul minhuma ilal istikthar minal muayyidin lahu, ya, wal munayyinin lil akhar. Kemudian apa? Sudah dapat kesalahan, dia cari teman yang mana menguatkan dia. Tuh si fulan nih, ngaco nih. Ya, cari teman-temannya lagi untuk menguatkan dia. Masing-masing juga seperti itu. Kubu sana cari teman-teman lagi untuk menguatkan dirinya. Thumma yajtahidul muaddi duna likulli wahid minhum bil isyadati bi qawli man yu'ayyiduhu wa dhambi ghayrihi. Ya, terus seperti itu, berusaha lagi mencari penguat dia dan mencari celaan buat yang kubu seberangnya. Ya, wa ilzamu man yalqahu bi an yakuna lahu mawqifun mimman la yu'ayyiduhu. Kalau ada orang netral, ada orang enggak tahu, ditanya lagi, kamu tahu enggak si fulan? Ya, dicari-cari lagi supaya dukung dia, jangan dukung sana. Padahal dia nggak tahu masalah, atau netral aja, nggak mau sibuk di situ, ya, nggak mau pusing di situ. Tapi harus ikut dia, ya, harus pendapat dengannya. Fa in lam yaf'al badda'ahu tab'an li tabdi'i tarfil akhar. Kalau yang tadi yang netral nggak mau ikut, juga ikut ditahdir. Ini model baru nih, ini bid'ah juga. Ya, kalau saya boleh kasih nama, ya. Tahdir MLM, ya, tahdir MLM, ya, mentahdir karena si orang ini nggak mau mentahdir orang yang dia tahdir MLM ini, ya, dan ini tahdir ngaco, ya, tahdir yang ngaco. Si fulan yang nggak tahu, kalau nggak mau mentahdir, dia ini ikut ditabdir juga, ya, ngaco emang ini. Wa atba'adzalika bihajrihi, yang si fulan netral ini juga diboikot juga. Wa amalu haula'il mu'ayyidina li ahadi at-tarafain adzam li tarfil akhar min a'zamil asbab min idhari fitnah wa nashriha 'ala nitaqin wasi'. Yang masing-masing seperti ini saling cari penguat seperti ini yang menyebabkan fitnah yang menyebar dalam cakupan yang luas, ya. Wa yazdadul amru su'an idza qama kullu min at-tarafain wal mu'ayyidin lahum bi nashri ma yudhammu bihi al-akhar fi syabakatin ma'lumah. Lebih luas lagi, ya. Kalau dulu belum zaman internet, lewat koran, lewat, ya, risalah, makalah, makin luas lagi. Kemudian bantahan yang ditulis di internet, ya. Bantahan yang ditulis disebar di internet, ya, sehingga apa? Bahkan orang sibuk di situ semua, ya, Kata Syekh Abdul Muhsin, yushbihuna al-aydan maftunina bil andiyah ar-riyadiyah. Orang seperti ini kayak fans bola. Ya, kayak fans bola. Satu fans Liverpool, satu fans MU. Itu dua fans bisa akur nggak? Hah? Bisa akur nggak? Fans MU sama fans Liverpool? Bisa nggak? Mustahil. Kecuali kalau ganti kaos. Ya. Ganti kaos bisa akur. Kalau nggak ganti kaos, mustahil bisa akur. Mirip betul kayak fans bola. Ya, orang-orang yang seperti itu. Alladzina yushajji'u kullu minhum fariqan fayahsulu bainahum al-khisab wal wahsya wat tanazu' natijatan lidzalika. Ya, dan menyemangati orang biar seperti ikut kelompok dia, ya, dan memusuhi yang seberangnya. Terus seperti itu, ya. Maka ini, ya, fitnah. Maka kemudian Syekh Abdul Muhsin menyebutkan bagaimana caranya agar selamat dari fitnah ini. Ya, caranya agar bisa selamat, an nattaqiyallah man ashghala nafsahu bitajrihil ulama wa talabatil ilmi wat tahdhir minhum. Orang yang menyibukkan diri dengan seperti ini, yang mentajrih, menjarah para ulama, menjarah para masyayikh, yang menjarah para penuntut ilmu dan mentahdir mereka, dicari-cari kesalahannya. Fayanshaqilu bil bahthi an uyubihi litakhallusi minha. Hendaknya dia sibukkan dengan aib dirinya sendiri. Antum sendiri, kita masih kurang apa sih? Ya, kita coba Qur'annya udah sampai mana? Udah hafal Qur'an belum? Tafsirnya udah dibaca belum? Hadisnya, ngaji hadis udah baca sampai mana? Ya, jangan-jangan Al-Fatihah saja masih belang-belentong. Al-Fatihah masih belentang-belentong. Kadang ada seperti ini.
Orang ngaji Al-Fatihah masih belentang-belentong, itu kalau dalam mazhab Syafi'i sholatnya nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i, cacat satu huruf merubah makna, sholatnya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah masih belentang-belentong, sibuk takbir sana sini. Ngaco nggak ini? Ya ngaco, ya sangat ngaco. Badalan 'anil ishtighal bil uyubil akharin, daripada sibuk dengan aib orang lain. Wa yuhafidhu 'ala al-ibqa' 'ala hasanatihi fala yadhiqu biha dar'an fayuwazzi'uha 'ala man ibtuliya bitajrihihim wan nail minhum. Ya, jangan hendaknya dia jaga kebaikan dia. Jangan seperti orang bangkrut hari kiamat, nanti dia bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi kebaikannya. Wa huwa ahwaju min ghairihi ila tilkal hasanat fi yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti dia sangat butuh kepada pahala tersebut. Hari tidak bermanfaat anak dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kan butuh pahala. Dia malah bagi-bagi pahalanya kepada orang-orang yang dia jarah, yang dia tahdir. Ya, ini kan kalau dipikir akalnya tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Sudah punya pahala, dia bagi kepada orang yang dia benci. Kemudian wasiat yang kedua, an yushghila nafsahu badalan min at-tajrih wa at-tahdhir bi tahsilil ilmin nafi'. Daripada sibuk dengan tahdzir seperti itu, sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Wal jiddi wal ijtihad fihi liyastafida wa yufid. Ya, bersungguh-sungguh dalam ilmu yang bermanfaat agar bisa mengambil faidah, memberikan faidah kepada orang lain. Ya, yang level para penuntut ilmu asatidah bisa mengajar, yang level antum bukan para asatidah bisa mengajarkan keluarganya, ya, orang kerabatnya, tetangganya yang masih awam. Ya, wa yantafi'u wa yanfa', dia mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Faminal khairi lil insan an yashtaghila bil ilmi ta'alluman wa ta'liman wa da'watan wa ta'lifan. Ya, di antara kebaikan bagi seseorang menyibukkan dirinya dengan ilmu, dengan belajar, dengan mengajar, dengan dakwah, ya, dengan mengarang kitab. Idza tamakkana min dzalik, kalau mampu liyakuna min ahli bina, supaya dia termasuk orang yang membangun kebaikan. Wa alla yushghila nafsahu bi tajrihil ulama'i wa talabatil ilmi min ahli sunnah. Jangan menyibukkan dirinya dengan menjarah para ulama dan juga para penuntut ilmu dari kalangan ahlu sunnah. Wa qat'i tariqil musilati ila istifadati minhum, dan memutus jalan manusia dari mengambil faidah dari ulama atau penuntut ilmu tersebut. Fayakunu min ahlil hadmi, sehingga dia termasuk orang-orang yang menghancurkan, bukan membangun. Yang membangun majelis ilmu malah menghancurkan majelis ilmu. Wa mithlu hadzal mushtaghil bitajrih la yukhallifu ba'dahu idza mata ilman yuntafa'u bih. Orang yang sibuk seperti ini kalau meninggal, ya, dia tidak meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bahkan manusia kalau dia meninggal, manusia alhamdulillah enggak ada lagi yang berisik. Ya, enggak ada lagi yang berisik, ya. Wasiat yang ketiga, an yansarifa at-talabatu min ahli sunnah fi kulli makan ila al-ishtighali bil ilmi bi qira'ati al-kutub al-mufidah wa sama'i al-ashritati li ulama ahli sunnah mithlu Syekh bin Baz wa Syekh bin Utsaimin. Ya, ini beliau wasiatkan lagi, sibuk dengan kitab-kitab para ulama, ya, kitabnya Syekh bin Baz, kitabnya Syekh Utsaimin, kitab ulama lain, kitab ulama terdahulu. Ya, enggak usah jauh-jauh. Kitab Syekh Islam bin Taimiyah, udah berapa yang antum baca? Kitab Syekh Islam bin Taimiyah 300 judul. Udah berapa yang dibaca? Ini baru satu ulama. Gimana ulama yang lain? Itu masih banyak karya yang belum kita baca. Masih banyak buku yang belum kita beli. Buku yang dibeli masih banyak yang belum dibaca, ya kan? Ngaku. Buku yang dibeli masih banyak yang belum dibaca, kan? Saya juga iya. Saya sendiri buku ada kitab banyak di rumah, masih banyak yang belum saya baca. Yang lebih manfaat sih bukan baca buku yang sudah ada di rumah. Ya, daripada menyibukkan diri, ya, dengan bilittisal bi fulan au fulan sa'irin. Ya, tanya ke Syekh fulan, Ustaz fulan bertanya, "Ma ra'yuka fi fulan?" Ya Syekh, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Ya, ma taqulu fi fulan? Apa katamu kamu tentang si fulan? Ya, sibuk nanya tentang fulan-fulan. Ya. Ya, maka ini ya wasiat beliau. Ya, wasiat beliau, ya, bagaimana, ya, agar selamat dari fitnah yang seperti itu. Ya.
Kemudian beliau juga menekankan ya tentang ya bagaimana cara meluruskan kesalahan. Ya, meluruskan kesalahan. Kalau ada kesalahan, bagaimana cara meluruskan? An yakuna raddu bi rifqin walin. Ya, meluruskan itu dengan lemah lembut. Warahbatin syadidah fi salamatil mukhti. Tetap berkeinginan agar si salah itu semoga dia selamat. Semoga dia selamat. Haitsu yakunul khata' wadihan jaliyan. Kesalahannya juga kesalahan yang jelas, gamblang. Nabi SAW mentahdir sahabat yang melakukan dosa besar. Paham? Yang melakukan dosa besar. Ya. Dan juga diantaranya, adapun yang kedua ini terkait konteks di zaman itu. Contoh juga ya cara melakukan meluruskan kesalahan. Idza hasala raddu min insanin ala akhar yakunu qad addama alaihi. Kalau sudah membantah kesalahan ya sudah selesai, tutup buku. Bukan balas jawaban lagi. Ya fala yushghil nafsahu bi mutaba'atin mardud alaihi bal yastamir bil ilm. Bukan sibuk lagi itu saya bantah, jawab lagi enggak ya? Ya. Ntar kalau jawab lagi nanti dijawab lagi. Nah, bukan sibuk seperti itu. Kalau sudah membantah sekali meluruskan kesalahan, ya sudah sibuk lagi dengan ilmu, baca lagi, ya hadir di majelis lagi. Ya. Kemudian ya diantara ya fitnah juga ya la yajuz an yamtahina ayyu talibi ilmin ghairahu bi an yakuna lahu mawqif min fulan al-mardud alaihi. Tidak boleh juga menguji manusia, menguji orang. Ya ini apa? Orang yang dibantah ditanya orang-orang, bagaimana posisi kamu tentang si fulan? Bela dia apa bela saya? Ah, nggak boleh ini. Ya, ini bid'ah ini. Ini termasuk bid'ah. Ya bid'ah yang dilakukan ahlu sunnah zaman now. Menguji orang tentang bertanya si fulan dan si fulan. Ya. Ini diwanti-wanti ini ya oleh Syekh ya Abdul Muhsin hafizallahu taala. Ya. Ya. Ini saya masukkan saja ya. Bahkan ya ini termasuk dibuat judul khusus bid'atu imtihan minas bil ashkhas. Bid'ah menguji manusia dengan orang per orang, personal per personal. Ya. Wa minal bid'ah munkarah ma hadatha fi hadzal zaman min imtihani ba'd ahli sunnati ba'dan bi ashkhas. Di antara bid'ah yang munkar di zaman ini ya ahlu sunnah menguji yang lainnya dengan orang. Ada orang yang dia puji, mau orang yang dia puji, mau orang yang dia benci. Kalau orang yang dia puji, orang itu harus ikut puji. Kalau orang yang dia benci, orang lain harus ikut benci. Ya. Kalau nggak sama jawabannya atau beda dikit, itu ntar yang ditanya dibenci juga. Ya. Ini bid'ah nih. Ini bid'ah yang seperti ini. Ya. Kana al-ba'its 'ala al-imtihan al-jafa' fi syakhsin yumtahan bih. Yang sebenarnya motivasi dari ujian seperti ini al-jafa. Ya, dia udah benci duluan dengan orang persona yang dijadikan bahan ujian tadi. Au kana al-ba'its 'alaihi al-itra' li syakhsin akhar. Atau motivasinya dia sudah ada fanatisme, pujian berlebih-lebihan terhadap orang yang dijadikan bahan ujian. Paham ini? Ya, bisa bahan ujiannya orang yang dia benci, bisa bahan ujiannya orang yang dia puji berlebih-lebihan. Ya. Wa kanat natijatul imtihan al-muwafaqah lima aradahu al-mumtahin. Dhafira bit-tarhib wal madhi wa thana. Kalau orang lain yang diuji sama dia nanti dipuji. Oh iya betul, emang tuh ya bagus, dipuji-puji nih orang yang diuji. Ya. Wa illa kana hadru tajrih wa tabdi' wal hajr wa tahdhir. Tapi kalau orang yang ditanya tidak ikut benci atau orang yang ditanya tidak ikut memuji sebagaimana dia puji, ini orang yang ditanya juga ditahdir. Ya. Orang yang ditanya ini juga ditahdir, ditabdi, diboikot juga. Ya, di kejadian kan zaman ini kejadian. Ya. Wahadih naqul an Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau menukil fatwa Syekh Islam Taimiyah yang seperti ini bid'ah. Yang seperti ini bid'ah. Contoh kalam tentang orang yang dibenci adalah tentang Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah bukan sahabat, dia tabi'in. Ya anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya dia tabi'in, dia bukan sahabat. Ya. Ya bahwa kemudian diantara fatwa Syekh Islam Taimiyah ya tentang
ya Yazid bin Muawiyah, yang Yazid bin Muawiyah punya kebaikan, dia punya jihad melawan Konstantin, jihad melawan Rum, tapi ada keburukannya. Ada kezalimannya kepada para ulama ahli sunnah, bahkan kezaliman kepada sahabat yang masih hidup ketika itu. Paham? Yang Yazid bin Muawiyah orang yang ada kebaikan dan ada keburukannya. Ya, fal wajib al-iqtisadu fi dzalik wal i'rad an dzikri Yazid bin Muawiyah wa imtihanil muslimina bihi. Fa inna hadha min al-bid'il mukhalifah li ahli sunnati wal jamaah. Yang wajib sudah Yazid bin Muawiyah, ya sudah, dia punya kebaikan sudah berlalu, punya keburukan sudah berlalu, nggak usah sibuk di situ, ya. Dan berpaling dari menyebut-nyebut tentang Yazid bin Muawiyah dan menguji kaum muslimin dengan Yazid bin Muawiyah. Nanyain bagaimana pendapat kamu tentang Yazid bin Muawiyah? Ya ini harus ikut mencela. Kalau nggak ikut mencela, yang ditanya nanti ikut ditahdir. Paham? Ya, hada minal bid'ah. Ini termasuk bid'ah. Ya, yang seperti ini termasuk bid'ah. Ya, berhenti yang seperti ini. Yang menanya bagaimana tentang si fulan, yang dia sudah punya jawaban sendiri. Dia sudah punya jawaban sendiri. Antum sudah punya jawaban sendiri, sudah punya perspektif sendiri, sudah punya istihad sendiri, ya sudah. Ya. Orang lain hubungan yang baik sama antum, ya sudah baik. Ya, malah melakukan bid'ah seperti ini. Ya. Ya, maka ini termasuk ya bid'ah yang munkar. Ya. Ini yang posisi orang yang dijadi bahan ujian, orang yang dicela. Sebaliknya, kalau orang yang dijadikan bahan ujian, orang yang dipuji, itu pun tidak boleh. Ya, dalam Majmu' Fatawa juz 20, ya halaman 164, walaysa li ahadin an yansiba li ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi yuwali wa yu'adi 'alaiha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang pun dari umat ini mematok orang, semua manusia harus ikut dia, berwala kepadanya dan orang-orang yang berwala kepadanya, memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Ya, mematok orang ghairan Nabi SAW, kecuali Nabi SAW. Yang boleh dijadikan seperti itu hanya Nabi SAW. Paham? Yang boleh dijadikan seperti itu hanya Nabi SAW. Sahabat saja tidak boleh. Sahabat Nabi saja, orang per orang sahabat pernah salah. Sahabat sesama sahabat itu ada salah satu sama lain, ada debat satu sama lain. Mematok sahabat jadi bahan seperti itu, memusuhi sahabat yang lainnya, itu tidak boleh. Mematok seorang ulama salaf, ya, antum patok Imam Syafi'i, memusuhi semua ya, musuhi Imam Syafi'i, itu semua tidak boleh. Ya. Apalagi orang-orang di bawah salaf, ya, terlebih lagi orang-orang di bawah salaf, dia jadikan sarana wala dan bara. Ya, wala yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghairu kalam. Ada kalam juga, kalam orang, bukan kalam Allah, bukan kalam Rasulullah jadi patokan. Saya berpegang dengan kalam ini. Oh, yang membantah kalam ini dimusuhi. Yang berwala dengan kalam ini, maka saya temani. Ini juga tidak boleh. Menjadikan buku, kitab ulama manapun juga jadi wala dan bara. Yang pegang kitab ini, loyal dengan kitab ini, teman dengan saya. Yang musuhi kitab ini, musuh dengan saya. Ya, kitab kalam, kitab atau kalam, ya, dari ulama manapun hasil ijtihad. Bisa benar, bisa salah. Ya, Imam Syafi'i mengarang kitabnya Risalah, tapi habis itu beliau tidak baca-baca lagi, tidak koreksi lagi. Kenapa? Lau kitab 70 marrah la wajada fihi khata'. Kitab itu kalau dikoreksi 70 kali, per kalinya pasti dapat salah. Itu kitab karya Imam Syafi'i. Apalagi karya ya ulama-ulama setelah Imam Syafi'i, masih mungkin terjadi kesalahan, tidak boleh dijadikan sarana wala dan bara. Ya. Bal hada min fi'li ahli al-bid'ah alladziina yansibuna lahum syakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah. Perbuatan yang seperti ini termasuk perbuatan ahli bid'ah yang mematok orang tertentu, kalam tertentu yang dengannya dia memecah belah umat Islam. Ya, kalau yang kalamnya orangnya dia wala, yang tidak ikut wala dia musuhi.
Kalau ada kalam yang dia wala, yang mengkritisi kalam ini nanti dia musuhi. Ya, ini perbuatan ahli bid'ah, bukan kata varian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Ya, di Majmu' Fatawa. Mana tadi? Ya, jilid 20 halaman 164 di kitabnya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Jangan bilang kata varian, ya. Saya cuma terjemahin, baca aja sendiri kan. Ya, kitabnya ada, yang punya terjemahan juga ada. Ya, Masya Allah, ini wasiat yang berharga. Ya, dari Syekh Abdul Muhsin. Ya, dan ini termasuk bid'ah yang seperti ini. Bid'ah memuji manusia. Ya, bid'ah memuji manusia yang sayang sekali banyak dilakukan oleh ahlu sunnah sampai hari ini. Berpuluh-puluh tahun kitabnya Syekh Abdul Muhsin sudah ada, banyak ahlu sunnah belum sembuh dari penyakitnya. Ya, bid'ah memuji manusia. Bagaimana pendapat kamu tentang si fulan? Ya, yang dia memuji. Oh, kalau pujian yang tidak sama, nanti yang ditanya dimusuhi. Bagaimana pendapat kamu si fulan? Membenci. Kalau tidak ikut membenci, si fulan ini ikut dibenci. Bagaimana pendapat kamu tentang kalam fulan? Ya, dia loyal kepada kalam anu. Kalau ikut memuji, maka ikut dipuji. Bagaimana tentang kalam fulan? Dia memuji. Kalau mengkritisi, ini orang dicela. Ini bid'ah, ya. Ini perbuatan ahli bid'ah yang seperti ini. Ya, perbuatan ahli bid'ah, ya, semoga Allah jauhkan kita ya dari bid'ah yang semacam ini. Ya, dan ini kitab yang bagus ya, tapi tidak bisa dibahas semua. Ya, maka ini sudah banyak, alhamdulillah. Ini saya dapat juga gratis di Masjid Nabawi. Ya, saya lupa ketika umroh atau ketika haji. Ini kitab yang sangat bermanfaat sekali. Ya, dan ya kalau ini murah ya, bisa di-download juga. Ya, bahasa Indonesia pun sudah ada. Ini wasiat yang sangat berharga dari Syekh Abdul Muhsin ya tentang pengalaman perpecahan ya di dalam ahlu sunnah sendiri, dan juga bagaimana solusinya, sebab-sebabnya apa. Yang sayang sekali penyakitnya sudah berpuluh-puluh tahun diwasiati oleh Syekh Abdul Muhsin, berpuluh-puluh tahun masih banyak yang belum sembuh. Ya, masih banyak yang belum sembuh. Ya, nasallallahu alaihi ya, semoga ya ini bisa bermanfaat. Ini cukup kiranya, tidak perlu pertanyaan ya, karena kitabnya ada dan terjemahannya ada. Ya, silahkan dibaca saja. Ya, barangkali kita cukupkan sekian. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaik.